Ada makhluk Allah yang bermula namun tidak berakhir. Namun ketika dunia kiamat dia tidak dihancurkan. Makhluk Allah yang tidak bernyawa, yang bermula namun tidak berakhir. Allah menyuruh kita berhubungan langsung dengan Allah karena dia tidak seperti raja-raja yang lain. Ustadz, kalau tanpa perantara Rasul kita tidak bisa ikut. Namun untuk mendekat kepada Allah langsung nggak pakai Rasul. Ini namanya menjadi perantara antara engkau dan Rabbmu dengan seorang perantara tak ada dalam agama kita. Tapi kita mintanya ke Rasul, Rasul minta ke Allah. Sementara Rasul sudah wafat. Boleh atau tidak? Aku dekat dengan mereka. Ada sebagian makhluk Allah yang tidak bernyawa. Ini tidak ada di dalam kitab. Tambahan dari Ana. Ada sebagian makhluk Allah yang tidak bernyawa. Tidak makhluk hidup dalam arti kata jin, manusia, hewan, malaikat. Itu kan makhluk-makhluk bernyawa. Ada makhluk Allah yang tidak bernyawa. Yang bermula namun tidak berakhir. Ada makhluk Allah yang bermula namun tidak berakhir. Ada yang bisa mendatangkan contoh? Arash Allah, barakallahu fiik. Arash Allah. Arash Allah itu sebelumnya tidak ada. Dia makhluk, diciptakan. Sebelumnya dia tidak ada. Lalu Allah ciptakan. Berarti berawal. Namun ketika dunia kiamat dia tidak dihancurkan. Dia tidak dihancurkan seperti Allah menghancurkan langit dan bumi. Coba baca firman-firman Allah tentang kiamat. Ya sama'un fatarat wa idhal kawakibun tatarat wa idhal biharu suwirat wa idhal jibalu suwirat wa idhal biharu sujirat wa idha. Tidak ada yang arsy dihancurkan. Maka arsy bermula namun tak berakhir. Beda enggak dengan Allah? Beda enggak dengan Allah? Beda, karena Allah tidak bermula. Satu. Walaupun kemudian tidak berakhir, arsy tidak berakhir, Allah juga tidak berakhir, namun adanya arsy bergantung kepada Allah dan Allah tidak bergantung kepada arsy. Nampak perbedaan? Nah, ada yang lain? Selain arsy, ada yang bisa mendatangkan contoh selain arsy, makhluk Allah yang tidak bernyawa, yang bermula namun tidak berakhir? Surga dan neraka. Surga dan neraka. Ketika Allah hancurkan bumi beserta isinya, surga dan neraka tidak Allah hancurkan. Tak ada nas yang menerangkan bahwa itu akan dihancurkan Allah. Tidak. Berarti surga dan neraka abadi. Namun apakah surga dan neraka berawal? Ya, berawal. Allah berawal? Tidak berawal. Berarti makhluk itu ada dan setelah dia diadakan abadi. Namun keabadiannya itu bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah yang telah membuatnya abadi. Bukan keabadian milik surga itu sendiri. Baik. Al-Malik, raja. Di dunia ada raja? Ada raja? Ada. Mari kita bandingkan raja yang dia adalah nama dan sifat Allah dan raja dan dia adalah nama dan sifat makhluk. Beda antara punya Allah dan punya makhluk. Pertama, raja dunia terbatas. Apa yang membatasinya? Pertama, daerah. Tak mungkin raja itu raja seluruh dunia. Betul atau tidak? Terbatas. Raja di Saudi, raja di Malaysia, raja di Indonesia, walaupun raja Indonesia namanya presiden, tapi raja juga itu raja sebenarnya. Raja di Mesir, raja di Syam,
raja di Afrika, raja di Habasyah, raja di terbatas area. Sementara rajanya Allah tidak terbatas. Kemudian rajanya manusia berbatas waktu. Berbatas waktu atau tidak? Berbatas waktu. Dia tidak menjadi raja kalau raja sebelumnya tidak meninggalkan kerajaannya. Berarti raja dunia ada batas waktu, pindah ke raja berikutnya, pindah ke raja berikutnya, pindah ke raja berikutnya. Walau ada yang menjadi raja 30 tahun, ada yang menjadi raja 25 tahun, di Indonesia sekarang sudah dibuat paling lama 10 tahun. Nggak boleh lagi jadi raja setelah itu. Paling lama 10 tahun. Paling cepat? Hah? Tergantung kapan masuk penjara. Nggak tahu berapa. Kalau 2 tahun kemudian masuk penjara ya jadi raja 2 tahun berarti. Atau kapan di demo oleh orang yang menggulingkannya, waliyadzubillah. Kalau tak ada berarti 5 tahun. Mau jabat lagi tak terpilih berarti habis sama 5 tahun. Paling lama peraturan negara kita paling lama 10 tahun. Tergantung waktu. Atau meninggal dunia, ketika menjadi raja meninggal dunia. Juga terbatas waktu. Sementara Allah enggak. Raja selama-lamanya, di semuanya. Sampai raja di akhirat. Di mana di akhirat, tak seorang pun berani mengaku saya raja. Tak seorang pun yang berani mengatakan saya penguasa. Tak seorang pun berani mengatakan sayalah yang mengatur. Tak seorang pun yang berani mengatakan itu wilayah kekuasaan saya. Nggak ada di akhirat, nggak berani. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Maliki Yaumiddin. Dia yang menguasai hari akhirat. Dia yang menguasai hari pembalasan. Dia yang menguasai hari berbangkit. Kenapa? Karena di hari itu tak ada seorang pun yang berani menyatakan saya raja. Sampai Fir'aun pun pada hari itu nangis ketakutan. Namruz nangis ketakutan. Abu Jahal nangis ketakutan. Raja-raja dunia yang pernah menguasai dunia ketakutan pada hari akhirat. Apalagi raja-raja kecil. Rajanya dunia, raja juga, tapi dia bergantung ke orang. Raja bergantung ke menteri. Raja bergantung ke rakyat. Raja bergantung ke pendukung. Raja bergantung ke suara. Raja bergantung ke banyak. Sementara Allah tak punya ketergantungan kepada siapapun. Dialah raja yang sebenar-benar raja. Raja dunia, kalau tidak disampaikan kepadanya, dia tak tahu. Oleh karena itu raja butuh mata-mata untuk disampaikan kepadanya sesuatu yang dia tidak tahu. Beda dengan Allah. Allah raja sebenar-benar raja. Tahu segala-galanya. Raja dunia tak bisa terserah raja, tidak bisa. Ini kata raja, rakyatnya mungkin melakukan hal yang berbeda. Ini perintah raja, rakyatnya bisa tidak mengerjakan apa yang dikerjakan raja, apa yang diperintahkan raja, betul atau tidak? Walaupun itu salah, raja perintahkan yang benar, rakyat harus taat dan patuh. Namun raja dunia yang apa namanya, yang penuh dengan kelemahan, maka bisa saja dia perintahkan sesuatu yang dikerjakan rakyat lain. Sehingga raja yang penuh dengan kelemahan. Kenapa? Itu rajanya makhluk. Sementara raja yang ada dalam nama Allah, dalam sifat raja yang ada pada nama Allah, kerajaan yang dimiliki Allah, kerajaan penuh dan raja yang sebenar-benar raja. Raja yang sebenar-benar raja. Dia tak tergantung kepada seseorang. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah itu menyuruh kita berhubungan langsung dengan Allah. Allah menyuruh kita berhubungan langsung dengan Allah karena dia tidak seperti raja-raja yang lain. Harus melalui perantara.
Tanpa melalui perantara Anda tidak akan bisa mendekat ke seorang raja di dunia. Tapi kerajaan Allah beda. Siapapun bisa mendekat kepadanya direct. Direct itu apa ya? Langsung tanpa perantara. Ustadz, kalau tanpa perantara Rasul kita tidak bisa ikut. Kaifiyat. Kaifiyat harus ngikut Rasul. Namun untuk mendekat kepada Allah langsung nggak pakai Rasul. Hati-hati, jangan salah tangkap. Lihat raja dunia, raja, menteri. Kita ke menteri dulu, baru ke raja. Atau mungkin di bawah menteri ada lagi di bawahannya. Kita ke asisten menteri dulu, baru dari asisten menteri ke menteri, baru dari menteri ke wakil presiden, baru dari wakil presiden ke berapa pagar yang harus kita lalui. Dan itu nggak boleh, untuk Allah nggak boleh. Ke Rasul dulu, Rasul baru ke Allah, nggak boleh. Ini namanya menjadi perantara antara engkau dan Rabbmu dengan seorang perantara tak ada dalam agama kita. Ini bagian daripada syirik. Contoh gini, ya Rasulullah. Contoh ya, ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar Allah melapangkan rezeki saya. Nampak? Ini yang Anda maksud, Rasul pun tak ada di situ. Tak boleh ada di situ. Kita tidak minta langsung kepada Allah, tidak direct. Tapi kita mintanya ke Rasul, Rasul minta ke Allah. Sementara Rasul sudah wafat. Boleh atau tidak? Tak boleh. Karena kalau dengan cara seperti itu, Anda telah menjadikan kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan makhluk. Raja yang dimiliki oleh Allah itu, raja yang dimiliki oleh Allah, harus melalui perantara dulu baru kepada Allah. Tidak, rajanya Allah, Anda langsung kepada Allah. Udu'uni, minta kepada aku, langsung. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku rajanya, fa inni qarib, katakan kepada rakyat-rakyatku, hamba-hambaku, aku dekat dengan mereka. Aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan mereka apabila mereka berdoa kepadaku. Garis bawahi berdoa, garis bawahi kepadaku. Direct, langsung. Maka seorang muslim ketika berdoa, ya Allah lapangkan hidupku. Ya Allah beri aku rezeki. Ya Allah beri aku jodoh. Ya Allah hafalkan aku Al-Quran. Ya Allah fahamkan aku agama. Ya Allah berikan aku fikih. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah sehatkan anakku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak boleh. Ya Rasulullah berikan kepada Allah permintaanku agar ia kabulkan. Ya wali, datang kepada Allah dan mintakan agar Allah melakukan ini kepada aku. Ya ini, nggak boleh. Selain Allah nggak boleh. Da'ani, berdoa kepadaku langsung. Lihat bedanya dengan kerajaan makhluk. Kita nggak bisa direct kepada raja, nggak bisa. Mana bisa direct kepada raja? Bersalaman dengan raja aja nggak bisa sembarangan. Apalagi raja-raja yang benar-benar raja, nggak bisa sembarangan. Butuh bertahun-tahun bikin cara untuk bisa sampai ke jabatan tangan dengan raja. Oh, dengan Allah tak rumit seperti itu. Langsung Allah dengarkan. Nampak bahwasanya yang dimiliki Allah beda, yang dimiliki makhluk beda, walau sama dalam penyebutan, tapi yang dimiliki Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran dan kehebatan Allah, dengan nama yang sama dimiliki makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk, ketidakberdayaan makhluk, dan kekurangan yang ada pada makhluk. Kita hidup tapi penuh dengan kekurangan. Allah hidup tanpa kekurangan. Manusia raja, tapi penuh dengan kekurangan. Beda dengan kerajaan yang dimiliki Allah. Lakukan seperti itu semuanya.